Pemirsa, pasca deklarasi Anies Mohaimin, Partai Demokrat mengumpulkan seluruh ketua DPD Demokrat se-Indonesia hari ini. Untuk informasi terkini kita langsung bergabung dengan Valerie Budianto. Halo Valerie, apa saja sebenarnya yang dibahas oleh seluruh kader Demokrat yang hadir di sana? Ya, Alka, akan ada sejumlah hal yang dibahas dalam konsolidasi internal, tapi utamanya adalah mendengarkan aspirasi dari seluruh kader Partai Demokrat di tingkat pusat terkait apa sih harapan mereka untuk langkah Demokrat ke depannya. Mengingat sejak hampir setahun yang lalu Partai Demokrat ini sudah bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama dengan Partai Nasdem dan juga PKS sudah sama-sama menyusun strategi dan juga langkah untuk membawa perubahan dan juga perbaikan bagi Indonesia. Namun pada pekan lalu melalui rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY ini mengumumkan bahwa Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan juga menarik dukungannya dari calon Presiden Anies Baswedan, sehingga terjadi perubahan drastis dari segi strategi dan juga langkah yang akan diambil oleh Partai Demokrat untuk memenangkan kontestasi pemilu 2024. Oleh karena itu, setelah beberapa hari cooling down begitu kalau pernyataan dari sejumlah petinggi Partai Demokrat menenangkan diri, akhirnya mereka hari ini sama-sama berkumpul untuk sama-sama menyampaikan aspirasi mereka terkait apa langkah-langkah yang harus diambil oleh Partai Demokrat ke depannya. Aspirasi seperti apa? Aspirasi seperti siapa sih sosok dari capres dan juga cawapres yang ideal yang akan diusung oleh Partai Demokrat ke depannya? Kemudian poros koalisi mana yang akan dilabuhi oleh Partai Demokrat? Atau apakah ke depannya Demokrat ternyata akan membuka poros koalisi baru bersama dengan sejumlah partai lainnya? Dan informasi yang kami dapatkan dari juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra juga ke depannya Ketum Partai Demokrat AHY ini akan melangsungkan pertemuan dengan seluruh kader Partai Demokrat sebelum nantinya menentukan sikap ke depan dari Partai Demokrat, siapa sosok capres dan juga koalisi mana yang akan dimasuki oleh Partai Demokrat. Dan rencananya untuk konsolidasi internal ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih sekitar 30 menit dari sekarang. Dan di situasi terkini di kantor DPP juga sudah ada sejumlah kader yang hadir dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat maksud kami, namun kami masih belum melihat kehadiran dari Ketum Partai Demokrat AHY, Sekjen dan juga Wasekjen. Dan untuk konsolidasi internal ini nanti akan dilangsungkan secara hybrid. Jadi ada yang hadir secara fisik di kantor DPP, namun juga akan digelar secara telekonferensi supaya nanti seluruh aspirasi ini sama-sama dapat digabungkan sebelum nanti menentukan sikap dari Partai Demokrat ke depannya. Alka. Ya, Valerie, sudahkah ada keterangan dari pimpinan Partai Demokrat terkait dengan kemanakah Partai Demokrat ini akan berlabuh nantinya? Ya, Alka, hingga saat ini masih belum ada keterangan resmi dari Ketum Partai Demokrat terkait bagaimana arah dukungan Partai Demokrat ke depannya karena konsolidasi internal yang baru berlangsung di pukul 10 nanti. Namun rencananya usai rapat digelar di pukul 12.30 waktu Indonesia Barat akan dilangsungkan konferensi pers. Langsung disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY terkait arah dari dukungan Partai Demokrat. Diduga kuat juga akan menyatakan poros koalisi mana yang akan dilabuhi oleh Partai Demokrat, lalu juga siapa sosok capres dan juga cawapres yang akan diusung oleh Partai Demokrat. Mengingat hingga saat ini Partai Demokrat ini menjadi satu-satunya partai parlemen yang belum berkoalisi dengan pihak manapun. Meski kita masih belum mendapatkan keterangan resmi, namun sebenarnya Alka, dari beberapa hari yang lalu ada sejumlah kader Partai Demokrat yang sudah mengungkapkan pernyataannya dan juga tanggapannya terkait hal ini. Salah satunya adalah Ketua Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani yang sudah menyatakan bahwa hingga saat ini Demokrat ini sangat membuka luas, membuka lebar potensi untuk kerjasama dengan poros koalisi manapun selain dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kamhar menyebutkan misalnya kemungkinan untuk berkoalisi dengan Partai PDI Perjuangan dan juga P3 ditandai dengan pertemuan dari AHY dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani beberapa waktu lalu. Kemudian juga Kamhar menyebut relasi antara Partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju juga sangat baik itu dengan Gerindra, Golkar dan juga PAN, sehingga semuanya ini tentu nanti akan terbuka kemungkinannya apakah lebih baik untuk bergabung dengan poros koalisi yang selama ini sudah ada atau akan membentuk poros koalisi baru. Dan yang perlu menjadi catatan penting adalah fakta bahwa hingga saat ini Demokrat masih belum berkoalisi dengan pihak manapun, sementara perolehan kursi Demokrat di parlemen ini sebanyak 7,77%, masih belum memenuhi ambang batas untuk mengusung calon presiden seorang diri, yaitu
20%, sehingga memang Partai Demokrat diharuskan untuk berkoalisi dengan partai lain agar nanti tahapan pemilu yang sudah semakin dekat di pertengahan Oktober sudah ada agenda untuk pendaftaran paslon, sudah dapat menentukan nih siapa pihak yang dapat diusung, yaitu capres dan juga cawapres. Kita akan sama-sama nantikan, Alka, bagaimana hasil dari konsolidasi internal. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat akan diumumkan bagaimana sikap dari Partai Demokrat ke depannya. Sementara demikian, Alka, kembalikan Anda di studio. Terima kasih laporan Anda, Valerie Budianto melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Demokrat. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.